Selamat sore teman-teman, apa kabar semua? Selamat datang di channel ini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung saya. Jadi kali ini saya akan menceritakan yang ringan-ringan ya, seperti yang diminta oleh Kak Emi Octavia ya, yang sudah buat video kehamilan yang masuk 5 bulan. Gitu. Jadi sebenarnya memang sudah banyak yang minta sebenarnya, dok ceritanya tuh jangan yang susah-susah gitu ya, yang gampang-gampang aja diceritain begitu, karena yang minggu kesekian, bulannya begini gitu, itu banyak yang minta. Cuma memang ya terkadang ada juga yang meminta saya untuk menjelaskan hal-hal yang lebih spesifik begitu kan ya. Saya juga kasihan kan, kadang-kadang ya pendapat profesional itu kan kadang-kadang juga dibutuhkan ya untuk teman-teman yang sangat membutuhkan. Meskipun ya sebenarnya ya videonya jadinya ya akan ya nggak banyak banget yang nonton, karena nggak semuanya orang tuh mengalami hal yang serupa gitu kan. Jadi ya tetapi selama itu masih bisa membantu ya saya bikin dulu, karena memang itu ya kasihan juga saya, uang bukan segalanya. Gak segalanya tapi Jaspel nyari terus. Nah jadi kalau misalnya cerita tentang kehamilan bulan kelima itu berapa minggu ya? Kalau bulan 1 satu minggu sampai minggu keempat, bulan kedua 5 sampai ke 8, berarti minggu kelima itu 17 ya, 17, 18, 19, 20. Jadi pada saat ini janin itu sudah mulai berkembang ya, mungkin sekitar ukurannya ya kalau 16 minggu mungkin 14-an gitu ya, 14 cm, sampai kalau 20 mingguan mungkin 16-an cm begitu panjangnya ya. Ya sebenarnya memang kalau di USG nggak pernah itu kita ngukur panjang dari ujung kepala ujung kaki begitu begini gitu kan ya, itu hanya ada di buku-buku gitu kan, kita nggak pernah ngeliat janin tegak begini. Tapi ya memang ukurannya semacam itu, sekitar 14 sampai 16 cm. Mungkin sekitar ya 19-20 minggu itu sudah mulai tumbuh bulu-bulu halus pada janin ya. Ini biasanya akan teman-teman lebih jelas melihat kalau bayi baru lahir misalnya, itu tampak ada bulu-bulunya gitu. Nah inilah yang kita sebut dengan lanugo, itu mulai muncul itu pada saat ini 19 sampai 20 mingguan. Pada saat ini juga bayi itu sudah mulai terproteksi dengan adanya cairan lapisan lilin yang ada di sekujur badannya semuanya itu. Jadi licin karena kan posisi janin itu ada di dalam air begitu kan ya. Kita aja kalau berenang itu kan pasti akan ceriput ya kalau tidak ada itu. Nah ini ada lapisannya, proteksi dia. Lapisan lilin inilah sudah mulai muncul untuk melindungi janin ya selama dia di dalam kandungan. Mengenai berat badan ya, mungkin ya kalau misalnya masih awal-awal sekali bulan 5 awal mungkin 16 mingguan ya mungkin masih mau 300 gram begitu ya, 200-an akhir begitu sampai 300-an ya. Jadi 300-annya mungkin lebih ya, sampai ya mungkin 350 atau mungkin hampir 400. Kalau misalnya teman-teman terjadi keguguran, ini biasanya amit-amit ya, 20 minggu itu adalah batasnya. Kali di bawah 20 minggu itu kita sebut dengan keguguran. Keguguran itu juga mempunyai definisi lain, yaitu adalah janinnya di bawah 500 gram. Tapi kenyataannya pada saat 20 minggu ini ya kebanyakan masih sekitar 300-an mau ke 400 begitu. Yang sampai 500 itu rata-rata mungkin sekitar 24 mingguan begitu ya. Jadi ya kenapa ini 20 minggu itu dianggap kalau misalnya amit-amit kejadian keguguran, gagal itu kehamilan, yaitu karena memang kenyataannya pada saat posisi ini janin sulit sekali untuk bisa ditolong ya, berbeda dengan misalnya sudah 28 minggu, 29 minggu, beratnya sudah 800 gram atau 900, itu masih bisa dibantu ya. Tetapi pada saat 20 minggu ini kalau memang terjadi sesuatu, tidak bisa diapa-apain, bayinya maksudnya ya, tidak bisa akan ditolong begitu. Mungkin ibunya yang ditolong tetapi ya janinnya tidak. Jadi makanya pada saat posisi semacam ini teman-teman harus sama sekali itu menjaga kehamilannya ya. Nah pada saat ini juga biasanya minggu kelima ini itu mulai 16 ya sampai 20 minggu itu sudah mulai terasa janinnya bergerak ya. Kalau misalnya mungkin yang hamil pertama mungkin bisa jadi ya mungkin baru terasanya mungkin minggu ke-18 atau ke-20 ya. Tetapi sedangkan kalau misalnya untuk teman-teman yang sudah hamil kedua atau ketiga ya mungkin bisa, wah ini bayinya sudah mulai gerak ini ya,
mungkin 16 minggu sudah mulai terasa. Nah, pada minggu-minggu ini ya sebenarnya ini sudah termasuk trimester kedua ya, karena trimester pertama itu adalah batasannya 12 minggu ke bawah. Pada saat ini untuk teman-teman yang mengalami dulunya mungkin adanya mual muntah yang berlebihan, ya mungkin masih ada tetapi sudah mulai berkurang ya, karena memang fungsinya itu beta HCG yang itu bisa membuat mual muntah itu akan menurun pada usia-usia kehamilan 5 bulan ini. Nah, tetapi untuk yang mengalami konstipasi ya rasanya ya teman-teman masih bisa akan mengalami itu karena memang hormon kehamilannya masih tetap ada, sama begitu ya, kan masih jalan. Jadi ya konstipasi masih bisa jalan, perutnya terasa mungkin makin nggak enak ya. Jadi sakit mah mungkin ya, kalau teman-teman ngomong aduh sakit mah gitu, padahal sebenarnya di sini ada perasaan panas di sini ya, karena memang perut janin itu sudah mulai sedikit perut janin, rahim itu sudah mulai membesar ya. Nah, ukurannya ini kalau sudah pas 20 minggu itu adalah setinggi dengan pusar, setinggi pusar. Jadi kalau misalnya kelihatan, meskipun belum kelihatan banget, tetapi rasanya ini sudah sedikit mengganggu gangguan pencernaan. Karena baik secara hormonal teman-teman di sini itu ya bisa aja nanti ada konstipasi, bisa ada yang lain karena peristaltiknya itu terganggu ya. Begitu juga dengan adanya masa ya, rahim yang membesarnya juga ya sedikit mengganggu juga. Jadi selain hormonal diganggu juga dengan meningkatnya membesarnya rahim. Kalau memang di sini teman-teman ada merasakan sedikit pusing, sedikit apa gitu ya, ini bisa aja memang terjadi pada saat kehamilan. Sebenarnya nggak cuma bulan ini aja gitu, minggu 16 sampai 20 ini, bulan kelima ini, tetapi juga sebelum-sebelumnya juga mungkin, tetapi mungkin rasanya akan berkurang ya. Tapi yang paling penting di sini adalah pada saat ini teman-teman juga harus mengecek secara rutin HB-nya teman-teman, darah teman-teman, apakah teman-teman mengalami anemia atau tidak. Karena kalau memang ternyata teman-teman ada mengalami anemia, mungkin gejala-gejala sakit kepala itu akan jauh lebih berat kalau misalnya teman-teman itu kurang darah ya. Jadi pada saat ini ya suplemen ini teman-teman ya nggak bisa juga teman-teman meningkatkan suplemen penambah darah kalau teman-teman nggak tahu HB-nya itu berapa, cukup nggak, saya kurang darah nggak, begitu kan. Nggak bisa kita buta-buta makan suplemen, dok saya kayaknya nggak enak badan, kurang darah, makan suplemennya 2 dok ya begini, nggak bisa. Cek dulu, kalau memang kenyataannya darahnya bagus-bagus saja, nah mungkin kita cari ini kenapa ini pusingnya begitu, apakah betul karena kehamilannya, apakah betul karena teman-teman itu sebenarnya kurang darah ya gitu. Mungkin teman-teman akan mulai merasa payudara itu mulai membesar. Jadi sebenarnya payudara ini akan mengencang itu ya semenjak mulai teman-teman bahkan sudah tes pack itu ya positif, itu dari awal tuh sudah ada perasaan tuh akan kencang-kencang aja terus-terusan begitu, seperti mau haid tetapi berlanjut terus. Nah, pada saat teman-teman sudah bulan kelima mungkin 16-20 itu akan membesar ya, mungkin teman-teman akan naik 1 cup yang mungkinnya tadinya B mungkin jadi akan C begitu. Jadi perkembangan ini biasa karena memang sudah ada proses untuk ibu itu untuk nanti persiapan menyusui. Nah, jadi sekarang saya ini aja yang enteng-enteng aja. Kalau misalnya nanti ada minta lagi minggu berapa teman-teman hamil ya memang saya nggak urutan karena tergantung siapa yang minta gitu kan ya. Kalau mintanya kebetulan bulan kelima ya saya jelasin bulan kelima. Tapi kalau banyak yang nonton ya mungkin saya akan ceritain terus. Semoga terhibur. Saya Dr. Evan, saya mengucapkan terima kasih.